mahasiswa kami 4 tahun, maka kami butuh berapa tahun lagi di kampus hanya untuk membahas satu peraturan undang-undangan. Itu pertama. Terima kasih Bang. Kedua, tadi gini Bang, sebenarnya ada satu hal lain juga yang kami mau bahas di dalam RUU Cipta Kerja, juga terkait dengan HGU. Gitu. Dalam HGU ini kan di RUU Cipta Kerja dia akan diperpanjang lagi, kalau tidak salah 90 tahun, 35 tahun. Gitu. Dari HGU itu 25 plus 25. Plus 25 ya, Pak. Nggak ada 90 tahun. Ya, plus 25 Pak. Ya, di tengah isu apa namanya agraria hari-hari ini yang banyak, misalkan kemarin petani dari Medan sampai jalan kaki ke Jakarta juga, di tengah masyarakat adat, RUU masyarakat adat yang hari ini belum juga kunjung disahkan. Harusnya dalam proses pembebasan lahan dan atau semacamnya Pak, itu harus menjadi perhatian khusus. Kemudian itu juga memberikan rasa keadilan kepada masyarakat asli setempat. Itu sih paling ingin saya tambahkan. Sedikit tambahin pimpinan, mungkin tadi kita makasih juga diingatkan untuk lebih membaca, tapi kita ingin juga mengingatkan untuk para pimpinan DPR untuk juga lebih banyak mendengar rakyatnya gitu. Khusus tadi di pelibatan publik. Kita tahu negara kita negara demokrasi dan jantung dari demokrasi adalah pelibatan publik. Kita tahu September lalu cukup kelam untuk kita, anak muda, mahasiswa, rakyat, dan kita nggak mau Omnibus Law ini atau RUU Cipta Kerja tadi itu mengalami hal yang sama atau dejavu seperti September lalu. Jadi kita ingin mengingatkan gitu. Karena kalau tadi pimpinan meminta kita untuk mempelajari, mengkaji, bayar kami akan kaji itu. Karena kami di sini hadir untuk jadi mitra kritis pemerintah. Kita tahu pasti staf Bapak semua itu hebat-hebat. Dan di sini kita hadir ingin menyampaikan tadi bahwa pelibatan publik sangat penting Pak. Dan ini mungkin Bapak juga ketemu mahasiswa, buruh nggak 1-2 kali, tapi banyak sekali. Bahkan yang turun ke jalan itu juga beribu-ribu. Artinya memang ada satu komunikasi yang nggak sampai Pak. Gitu. Kalau tadi Bapak sampaikan sudah transparansi, bahkan tadi sudah melakukan pengedukasian, tapi nyatanya mungkin banyak Pak yang belum merasakan itu. Nah, mungkin ini kita hadir di sini untuk menyampaikan bahwa pelibatan publik itu penting. Gitu. Jangan sampai September tahun lalu terjadi harus jatuh korban dulu, mengorbankan darah dan air matanya, tapi ternyata negara tak acuh dan tidak hadir di situ. Jangan sampai reformasi di korupsi, gitu. Hak asasi ini dikebiri dan juga instansi hanya sebagai narasi, tapi bukan implementasi. Kita ingin kehadiran DPR di situ Pak, mendengar rakyatnya, gitu, menjadi hati dan pikiran dari masyarakatnya. Ya, terima kasih. Pak Ahmad, jadi masukan, silakan. Baik, makasih Pak Ajis. Saya sebetulnya ingin menyampaikan kepada adik-adik, kalau bahwa DPR tidak melibatkan publik itu nggak benar. Karena ketika masa reses pada waktu yang lalu, kita banyak melibatkan wakil-wakil, asosiasi kita undang, ya, baik asosiasi kita kecil, para pengamat itu diundang, dialog kita mendengarkan semua masukan, ya, bahkan pengusaha-pengusaha yang sudah ada di sini maupun banyaklah kita udah undang semua. Ya, tentu kita kan tidak dengan satu-satu, ada asosiasi, ada kelompok pengusaha, kadin, nah itu kita panggil semua. Ya, asosiasi pekerja pun kita panggil, kita tanya, betul Pak? Betul. Nggak ada nggak dilibatin. Gitu. Cuma perkara siapa yang setuju, siapa nggak setuju, ya itu kan masing-masing punya ini. Gitu, itu pandangan. Ya, bahkan saya juga sedang juga melakukan dialog dengan para universitas, menanyakan kepada mereka pandangan-pandangan ini. Ya, nah ini saya kasih tahu. Jadi mesti saya luruskan bahwa kalau DPR tidak mengundang, tidak melibatkan publik, ya nggak mungkin dong. Masih kita mengundang 260 juta mesti putusin, kan nggak bisa juga. Ada perwakilannya, ya, nah itu satu. Termasuk buruh kemarin. Masuk buruh tadi kemarin. Nanti datang. Nah, jadi ini saya sampaikan. Nah, yang kedua bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa kenapa kita mengundang membuat rancangan undang-undang Cipta Kerja. Pak Anies juga sudah jelaskan kepada adik-adik semuanya. Ya, saya pernah ditanya, kalau kita nggak buat RUU, terus kita mau ngapain? Apakah adik-adik akan bertanggung jawab? Kalau kita tidak melakukan terobosan-terobosan ketika
juga dalam situasi sekarang ini. Anda tidak berpikir seperti itu. Kan kita nggak bisa bilang, nggak bisa, kita nggak mau. Kan mesti ada alasan-alasannya. Tadi Pak Adi sudah jelaskan. Nah, saya ingin jelaskan. Momentum sekarang, ini momentum kita untuk bangsa sekarang. Harus menjadi negara, apalagi menjelang 100 tahun Republik Indonesia ini sendiri. Ya, saya ini juga pengusaha. Saya juga pernah jadi pengurus Kadin, saya juga pernah jadi menteri. Ya. Pengalaman saya itu yang saya juga ingin mendorong rancangan undang-undang Cipta Kerja itu. Tapi bahwa pemerintah ingin mendorong investasi juga bukan untuk mempekerjakan manusia, tidak. Tetapi justru melalui rancangan undang kerja ini kita ingin lebih banyak bagaimana masyarakat bisa mendapat lapangan kerja dan menjadikan investasi itu bagian daripada memanusiakan manusia, bukan sekedar mempekerjakan manusia. Ya, ini dua hal yang berbeda nih. Ada orang bekerja, tapi ada satu cuma disuruh kerja, tapi yang satu dia memanusiakan manusia itu ilmunya ditambah, ditingkatkan, skillnya diangkat. Ini bagian daripada yang kita harapkan seperti itu. Ya, ini khusus investasi. Yang tadi adik-adik menanyakan tentang, saya kasih gambaran sedikit ya untuk bagian ekonomi ya. Kita dulu waktu sekolah belajar ekonomi dari mana? Perdagangan itu dari mana? Dari Cina kan? Sejarah perdagangan dari Cina terus masuk ke India. Kita belajar di Gujarat, bahkan Islam masuk dari Gujarat. Saya itu tukang bolos juga, cuma saya alhamdulillah masih belajar yang penting-penting. Gujarat, terus masuk ke Afrika, Eropa, muncul penemuan-penemuan baru, terus masuk ke Amerika, mass production, terus masuk ke Jepang, Korea, Asia Timur, Taiwan dengan nama pada waktu perdagangan namanya NIS, New Industrial Economic Countries. Makanya muncul itu industri-industri yang ini juga menjadi eksportir. Terus turun ke Taiwan, masuk ke Hong Kong, muncul namanya ASEAN Free Trade AFTA. Ya. Kita lihat dari perdagangan itu, apa yang didapat oleh Indonesia? Tiba-tiba kita sekarang lihat Vietnam sudah lebih maju daripada Indonesia. Kita lihat, entar lagi Kamboja lebih maju. Perdagangan ini yang berputar, besok India udah siap, Cina udah siap, sekarang ada COVID, semua berusaha untuk keluar dari Cina, sekarang dia akan bersiap masuk ke India. Indonesia di mana? Apa yang didapat oleh Indonesia? Kita jumlah penduduk besar, sumber daya alam dan lainnya besar. Nah ini kenapa? Saya ikut mendorong rancangan undang ini. Kenapa? Kita mau mendapatkan sesuatu, jangan cuma lewat atau kebagian kecipratan. Banyak orang mengatakan kita tidak ada transfer teknologi terhadap investasi. Padahal transfer teknologi itu awalnya dia transfer of job yang nggak pernah dibuat di Indonesia, sekarang dibuat. Bersama dengan itu ada transfer of know-how. Baru yang transfer know-how, baru juga transfer teknologi. Kita nggak pernah dapat ini kalau kita nggak bangun. Sekarang Vietnam begitu hebat, dia buka negaranya. Dia buka, begitu juga Cina, ketika dia menjadi negara kuat, dia buka tuh negaranya. Tapi dia punya pasar yang kuat, karena jumlahnya besar. Dan Cina memanfaatkan pasarnya seperti itu. Saya juga tanya, adik-adik pakai buatan dalam negeri nggak? Nggak semuanya kan, pasti baru impor. Itu kalau saya tanya, di mana Anda punya yang Anda perjuangkan? Kalau Anda juga pakai banyak barang impor. Karena jawabannya pasti gampang kan? Buatan Cina murah. Masih begitu kan? Kita nggak pakai. Kenapa UKM itu harus didorong juga? Supaya produk dalam negeri muncul tanpa ada berbelit-belit. Nah ini, disinilah kita ingin mengundang ini, tapi justru memperkuat NKRI. Karena NKRI itu adalah national interest kita. Jadi kalau dibilang kita menggerus apa istilahnya, menggerus atau menginginkan kemakmuran atau apa, itu sangat besar. Kita harus berstrategi sekarang untuk bagaimana menarik. Karena kalau Indonesia tidak narik, dia udah langsung ke India, itu masalahnya. India itu udah siap dengan tenaga kerjanya, walaupun dia akan mengulang sukses story-nya dari Cina. Di mana Indonesia kesempatannya? Kita yang jadi pasar. Tadi kan saya bilang, kalian juga belum tentu pakai produk dalam negeri semuanya. Pasti produk impor semuanya. Saya punya karyawan pun saya tanya. Yang lain juga saya tanya, Anda pakai nggak produk dalam negeri? Banyak pasti bilang, alasannya apa? Karena
perusahaan ini di Indonesia ini banyak biaya. Jangan ngomong dulu deh, dengerin dulu deh. Dengerin. Anda biasakan, jangan egois berbicara maunya sendiri. Ya, kita terima ini ada dengan terhormat. Kalau ini juga bagian yang penting, Anda kan nggak mau tahu. Saya ngikutin sejarah bangun mendorong perusahaan. Ya, nggak ada perusahaan saya karyawan yang ribut-ribut. Karena saya bilang kita memanusiakan manusia, bukan mempekerjakan manusia. Kenapa sampai ada kartu prakerja? Sebetulnya pemerintah ingin mendorong kesiapan ketika investasi masuk, tenaga kerja kita udah siap, SDM kita udah siap, adik-adik bisa bekerja. Itu yang saya maksud. Dan supaya adik-adik juga paham. Saya beberapa kali bicara dengan pemerintah. Saya bicara dengan pemerintah bahwa apa penjabaran daripada rancangan undang-undang tenaga kerja ini. Kita harus bagi. Pasti pada modal, pada teknologi dan juga